Halo teman-teman semua, eh, di sini saya ingin berbagi terkait pengalaman saya yang dimana saya pernah dilakukan operasi wasir. Jadi pada tahun 2021 bulan November itu saya mengalami atau terkena ya penyakit wasir pada saat saya di tempat tugas. Jadi karena di tempat tugas saya ini adalah daerah yang sulit sekali, eh, klinik, rumah sakit, ya, yang adanya hanya puskesmas, kemudian eh, apotiknya juga terbatas, kemudian obat-obatan pun tidak ada. Jadi pada saat itu karena mungkin sering makan pedis ya, makan pedas, banyak sambal, kemudian juga karena sering BAB jongkoknya lama, kemudian di tempat saya juga kurangnya sayur yang ada. Nah, jadi di sini pola makan saya sudah tidak teratur. Nah, suatu ketika pada malam hari karena ada acara, kami melakukan makan bersama. Kemudian di situ kan ada sambal yang pedas. Jadi saya coba makan yang terlalu banyak juga ya. Sehingga awalnya itu benjolannya keluar sedikit. Saya coba untuk mencolok masuk, tetapi di mana eh, tidak mau masuk lagi ya benjolan itu. Nah, pada subuh mulai kambuh keluar dia. Nah, jam 8 pagi besoknya itu makin keluar juga, makin besar dan tidak bisa dimasukin lagi secara manual atau melalui tangannya. Jadi saya langsung mengambil keputusan untuk kembali ke daerah saya atau ke tempat tinggal saya yang sebenarnya di Kabupaten Nabire saat itu. Jadi dari perjalanan saya itu 5 jam, menderitanya duduk di dalam mobil eh, selama 5 jam, mau duduk sakit, baring sakit, ya sudah tidak tahulah harus bagaimana. Kemudian sesampainya di Kabupaten Nabire ya di Papua saat itu 5 jam itu, saya langsung dibawa ke rumah sakit dan ditangani di instalasi gawat darurat. Jadi sementara ditangani itu langsung dilakukan perawatan rawat inap. Nah, jadi pada saat rawat inap saya langsung dipindahkan ke ruangan perawatan. Saat itu diperiksa sama dokter spesialis bedah. Kemudian dilihat sama dokter, wah ini sudah grade 4, eksternal dan internal ya. Jadi di dalam ada, di luar juga ada. Kemudian saya menyampaikan ke dokter, ya udah dok, daripada saya menderita sakit terus menerus, kemudian sudah mulai keluar darah sedikit-sedikit, gimana kalau kita operasi saja. Nah pada saat itu di rumah sakit itu ada beberapa tindakan yang dilakukan untuk hemoroid. Salah satunya itu adalah stapler hemoroid, kemudian yang kedua itu adalah eksisi dan insisi. Jadi itu secara teknik manual. Nah, saya meminta untuk dilakukannya stapler hemoroid. Jadi kalau stapler hemoroid itu tidak perlu seperti teknik manual ya. Jadi setelah operasi itu sakitnya bukan bukan main ya, sakitnya ya sangat sangat sakit. Nah kemudian disampaikanlah sama dokter bahwa untuk alat untuk stapler ini alatnya lagi tidak tersedia dan harus tunggu pemesanan. Di sini saya, wah gimana ya, kalau seandainya di insisi ataupun di eksisi ini bisa-bisa sepertinya akan lebih lama ya penyembuhannya. Sehingga saat itu dokter bedah memberikan obat anti nyeri, kemudian obat penenang ya supaya saya juga bisa beristirahat dengan baik.
Jadi hari pertama masuk rumah sakit, kemudian sampai dengan hari ketiga itu saya tidak dapat duduk ya seperti biasa. Jadi baring terus ya. Mau BAB sakit, mau bersih-bersih juga sakit ya di daerah khusus itu ya. Nah, jadi saat itu saya coba-coba ya baca-baca di internet ada tindakan-tindakan apa saja di apa internet itu terkait penanganan hemoroid. Jadi di situ ada yang saya dapat itu adalah pilah, kemudian yang kedua stapler, kemudian ketiga ada teknik manual, kemudian ada juga yang lain-lain ya, eh, teknik-teknik lain. Ada satu teknik yang menurut saya asing ya, yaitu adalah teknik eh, yang dimana teknik ini masih jarang dipakai ya. Jadi teknik yang saya gunakan itu adalah teknik Haldrar ya. Nah, saya baca-baca ya, Haldrar ini kan masih langka ya. Jadi kemudian saya coba cari lagi yang dimana rumah sakit mana yang bisa melakukan penanganan Haldrar. Nah, singkat cerita, dapatlah di Siloam Makassar. Saat itu dokternya datang, terus saya menyampaikan kalau bisa saya dirujuk saja ke Makassar. Kemudian dokter menyampaikan kenapa tidak dilakukan operasi saja di sini. Kemudian saya menyampaikan bahwa ini ada tindakan baru terkait hemoroid yaitu Haldrar. Kemudian dokternya menyampaikan iya benar ada tindakan itu dan memang harganya sangat mahal. Tidak apa-apa dok, itu kata saya. Yang penting saya sembuh. Saya mohon untuk dapat merujuk saya ke Makassar di rumah sakit Siloam. Akhirnya dokternya membuatkan surat rujukan. Hari kelima saya sudah sempat duduk ya, sudah bisa duduk, sudah bisa berjalan walaupun masih agak sedikit sakit. Nah, singkat cerita keluar dari rumah sakit, saya pulang ke rumah istirahat satu malam ya, satu malam di rumah. Wah, itu nyerinya bukan main. Ya pastilah teman-teman yang pernah merasakan hemoroid dan kini yang lagi merasakan hemoroid pasti tahulah rasanya seperti apa ya. Nah, kemudian besok paginya saya berangkat ke Makassar. Jadi dari kami dari Nabire itu berangkatnya ke Timika dulu ya. Jadi nanti akan kita lakukan transit di Timika. Nah, jadi perjalanan dari Nabire ke Timika itu adalah 45 menit. Nah, di sini bagaimana caranya supaya tidak nyeri pada saat duduk lama di pesawat? Maka saya mintalah ke dokter keluarga saya untuk meresepkan saya obat penenang, kemudian juga obat anti nyeri agar untuk bisa bertahan selama 45 menit sampai dengan di Timika. Kemudian aman ya, sampai di Timika itu aman. Kemudian setelah itu saya transit 2 jam di Timika. Wah, itu kambuh lagi ya, karena obat penenang ini sudah efeknya ya hilang ya, reaksinya sudah mulai hilang. Jadi dari 2 jam ini wah, mau duduk sakit, mau berdiri juga sakit. Nah, akhirnya berangkat lagi ke Makassar itu jam 3 waktu Indonesia Timur. Jadi di Makassar itu adalah jam 2. Berangkat dari Timika ke Makassar itu adalah sekitar 2 jam lebih, hampir 3 jam. Jadi saya tibanya di Makassar itu jam 6 malam. Nah, sebelum berangkat juga ke Makassar saya minum lagi obat penenang. Nah, setelah itu tiba di Makassar, saya mencari penginapan, dapat, dan besoknya langsung ke rumah sakit Siloam Makassar. Sesampainya di rumah sakit Siloam, saya ketemu dengan dokter konsultan bedah digestif saat itu. Kemudian teman-teman, pada saat saya menyampaikan keluhan saya kepada dokter, saya diperiksa. Dan satu yang disampaikan oleh dokter bahwa sebenarnya hemoroid saya ini terlambat ya.
Terlambat dalam arti bahwa harusnya saya itu pada saat ditangani di rumah sakit itu, kalau bisa dokternya itu langsung mencolok masuk hemoroid saya agar dimana tidak menjadi permanen di luar. Nah, kemudian dicobalah sama dokter untuk dilakukan tindakan memasukkan hemoroid secara manual. Pada saat dimasukin keluar lagi, dimasukin keluar lagi. Akhirnya dokter menyampaikan bahwa ini adalah grade 4 dan sudah permanen harus diangkat. Akhirnya saya meminta kepada dokter, oke, dokter, saya ingin dilakukan operasi HALRAR. Akhirnya dokternya menyampaikan, kok tahu ya ada tindakan HALRAR di sini? Iya, karena saya baca-baca di internet dan tujuan saya ke sini adalah untuk mendapatkan tindakan tersebut. Akhirnya dokternya menyampaikan bahwa ini adalah tindakan metode baru dan sudah beberapa orang yang menggunakan. Akhirnya saya menyampaikan juga atau menanyakan juga kepada dokternya, resiko atau efek samping atau tingkat kekambuhannya lagi ini berapa lama akan kambuh kembali. Kemudian dokter menyampaikan bahwa secara metode atau secara penelitian belum ada yang melakukan tindakan HALRAR mendatangi kembali dokter tersebut menyampaikan bahwa hemoroid itu telah keluar atau kambuh kembali ya. Nah, sehingga akhirnya saya saya siap untuk dilakukan operasi. Namun setelah saya mengiyakan, dokternya menyampaikan, Pak, biayanya agak besar. Dan ternyata biayanya itu hampir 40 juta. Kalau hitung-hitung dengan obat yang saya beli, itu taruhlah sekitar 45 atau 46 juta ya. Di sekitar itulah saya beli. Saya harus membayar. Nah, kemudian syukurnya karena saya bekerja di asuransi, saya bekerja di perusahaan swasta, maka saya memiliki asuransi komersial. Nah, jadi saat itu BPJS Kesehatan belum dapat menjamin tindakan HALRAR. Mungkin sampai saat ini juga ini belum di-cover oleh BPJS Kesehatan ya, karena ini metode dan teknik baru. Nah, jadi di BPJS Kesehatan untuk melakukan atau bekerja sama untuk tindakan-tindakan hal tersebut itu butuh ada penelitian ataupun pengesahan ya, pengajuan pengesahan dan lain-lain baru akan disetujui. Dilihat juga apakah ada tindakan yang harus atau yang masih bisa dilakukan dengan tindakan lain ya. Kemudian di sini saya saya siap dokter, kita lakukan operasi. Jadi saat itu masih zaman COVID ya, tahun 2021. Jadi prosedurnya saya harus melakukan dulu swab PCR saat itu. Jadi swab PCR dulu, kemudian hasilnya ditunggu sampai 6 sampai 7 jam ya. Jadi saya ditempatkan di ruangan isolasi di Rumah Sakit Siloam khusus ya. Nah, kemudian sambil menunggu PCR, hasil PCR saya keluar. Kalau tidak salah jam 8 malam itu hasil PCR saya keluar, ternyata negatif ya. Hasilnya negatif, syukur. Nah, sehingga di sana itu langsung saya diberitahukan oleh dokternya bahwa saya akan bisa dilakukan tindakan hemoroid. Nah, jadi di Rumah Sakit Siloam ini saya menyampaikan sedikit ya terkait pelayanan di Rumah Sakit Siloam. Jadi pelayanan di Rumah Sakit Siloam ini memang sangat-sangat bagus ya. Saya tidak tahu rumah sakit lain karena saya minta dirujuk ke Rumah Sakit Siloam. Jadi sebelum operasi itu saya didatangin dulu oleh dokter anestesi, dijelasin dulu terkait bagaimana tindakan anestesi besok dan apa yang harus saya lakukan. Kemudian setelah dokter anestesi datang lagi dokter spesialis gizi. Nah, nanti menyampaikan terkait bagaimana pola makan saya, kemudian menu makan saya apa nanti setelah pasca operasi.
Oke, semua prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme rumah sakit. Kemudian saya dipindahkan ke ruangan perawatan saat itu di kelas 1. Besoknya saya dipersiapkan untuk operasi jam 1 siang. Jam 1 siang saya dibawa atau diantar ke ruangan operasi saat itu. Pada saat ia akan dilakukan operasi, ternyata ada permasalahan di tekanan darah saya mulai meninggi. Nah, jadi di sini diputuskan oleh dokter bahwa kita menghentikan atau membatalkan operasi. Teman-teman, ini yang terjadi sama saya. Sehingga saya ingin berpesan kepada teman-teman. Untuk teman-teman yang mengidap penyakit hemoroid dan kemudian punya riwayat penyakit hipertensi, tolong pada saat nanti akan dilakukan operasi atau persiapan operasi, teman-teman jangan takut. Karena tekanan darah tinggi ini, tensi yang naik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu kan ada faktor nyeri, kemudian ada rasa takut, ya. Jadi teman-teman juga tolong pada saat nanti kalau ingin berobat kepada dokter spesialis bedah yang akan dilakukan operasi, tolong sampaikan apa riwayat penyakit yang teman-teman atau bapak ibu semua eh, idap ya, atau yang bapak ibu miliki ya, agar dimana benar-benar dokter tersebut melakukan pemeriksaan kemudian juga prosedur-prosedur yang sesuai. Nah, jam 1 saya dibawa ke ruangan operasi, kemudian saya menolak untuk dibatalkan operasi. Nah, saya usahakan bagaimana tensi saya turun ya. Jadi saya mencoba untuk tidak merasa takut, kemudian menghadapi rasa nyeri, saya mengontrol rasa nyeri. Akhirnya tekanan darah saya itu turun menjadi 130. Kemudian saya dibawa ke ruangan tindakan. Kemudian dioperasi dan lain-lain. Dan ternyata teman-teman, ini yang ingin saya berbagi terkait tindakan HALRAP ya teman-teman. Jadi waktu akan dilakukan tindakan, saya bertanya sama dokter, dok, bagaimana rasa nyeri atau pada saat kita pasca operasi, nyerinya seperti apa? Dan ternyata kata dokter bahwa terkait nyeri itu hanya dari diri kita sendiri yang memanage nyeri itu. Kalau kita bisa memanage nyeri itu, maka harusnya itu tidak perlu lama kita dirawat. Dan tindakan HALRAP itu ditindaki 1 hari saja setelah anestesinya hilang, kita itu boleh pulang dan beraktivitas seperti biasa. Sudah boleh bekerja, sudah boleh melakukan hal-hal yang memang rutinitas kita. Namun di sini pada saat saya selesai operasi, karena saya ini adalah tipikal orang yang tidak pernah sakit ya, tidak pernah sakit dan tidak pernah merasakan tindakan operasi, dan baru pertama kali melakukan tindakan operasi itu pada saat terkena hemoroid ini. Nah, jadi pada saat saya keluar dari ruangan tindakan itu, nyeri saya tuh hebat loh pada saat anestesi itu hilang. Dan ternyata harusnya dirawat 1 hari menjadi 4 hari. 4 apa 5 hari saya dirawat, dan bahkan obat anestesi itu dosisnya dinaikkan lagi karena saya tidak bisa menahan rasa nyeri. Kemudian teman-teman, pada selesainya pasca operasi saya ini, hari keempat atau hari kelima lah, saya sudah diizinkan pulang. Dan ternyata saya operasi hari pertama, hari ketiga baru bisa BAB. Ingin rasa BAB, saya ke kamar mandi, ke WC atau ke toilet, tahu-tahunya ada seperti tampon yang keluar ya. Tampon itu berupa kasa yang dimasukkan di dalam rektum kita atau anus kita. Nah, saya kan rasa takut tuh. Saya langsung WA si dokternya, saya hubungi dokternya. Dok, ini ada tampon yang keluar dari anus saya nih. Kata dokter, enggak apa-apa karena itu memang dimasukkan
untuk menghindari terjadinya perdarahan. Oke, akhirnya saya pulang. Saya pulang ke rumah, tahu-taunya sore kambuh lagi, rasa nyerinya hebat. Akhirnya saya telepon, kebetulan ada teman saya yang tugas di Makassar, tolong dong bantu saya, di mana sih klinik yang terdekat yang bisa saya datangi untuk dirawat lagi karena ini nyerinya tidak bisa ditahan. Kemudian teman saya menyampaikan ada yang terdekat dan kalau butuh ambulans bisa nanti akan dibantu. Jadi teman-teman, ini juga satu pelajaran buat teman-teman. Saya karena memiliki juga riwayat penyakit saraf, jadi dulu itu saya sering meminum obat analgetik ya, penghilang anti nyeri. Dan ternyata di sini dosis obat yang saya minum itu tidak mempan dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Jadi pada saat dokter yang melakukan operasi saya pada hari itu, besoknya berangkat lagi dia. Dan datanglah dokter pengganti, dan ternyata pada saat dokter pengganti memberikan obat ke saya itu tidak sesuai dengan dosis. Nah, dosisnya agak rendah karena saya tidak pernah menyampaikan ke dokternya bahwa saya ini pengguna obat analgetik, obat anti nyeri yang sangat lama. Apalagi ada obat yang tidak bisa saya sebutkan ya di sini ya, karena nanti bisa-bisa teman-teman atau ada penonton yang melihat dan mendengarkan juga bisa-bisa nanti mencari obat itu dan mengonsumsinya tanpa anjuran dokter ya. Nah, akhirnya saya menghubungi lagi dokter yang melakukan operasi kepada saya. Kata dokter, coba difoto dulu obatnya. Saya foto obatnya, saya kirimin ke WhatsApp-nya dokter. Oh, ini nanti diganti obat ini ya. Akhirnya setelah saya menggantikan obat itu, ya syukur ya nyerinya mulai berkurang. Dan satu teman-teman yang disampaikan oleh dokter, teknik gimana caranya untuk menghilangkan rasa nyeri pasca operasi teman-teman. Di sini saya ingin berbagi. Jadi ternyata pada saat pasca operasi itu, untuk kita menghilangkan rasa nyerinya itu selain dengan obat, ada teknik yang paling bagus, yaitu berendam air panas. Jadi pada saat saya selesai BAB, itu saya langsung berendam di air panas atau air hangat ya. Pokoknya panas air itu disesuaikan dengan kemampuan kulit kita ya. Jadi di situ saya berendam di dalam baskom sambil membersihkan anus saya ya, karena namanya kita pasca operasi begitu, pasti kalau buang air besar kita untuk minta maaf ya, untuk cebok saja pasti kan nyeri. Nah, di sini saya berendam dan sambil cebok ya. Jadi kalau seandainya berendam dan cebok itu kan rasa nyerinya hilang. Nah, teman-teman, jadi kita itu kalau rasa nyeri berendam aja. Berendam sampai memang air itu sudah terasa di kulit kita, sudah tidak terlalu panas, tuh sudah pasti nyerinya hilang. Begitu juga BAB, selesai BAB langsung berendam begitu ya. Jadi anus kita juga pun bersih. Karena pasca operasi anus itu atau hemoroid itu pasti pasca operasi ini kita jalan itu seperti ada yang lengket-lengket karena ada keluar cairan ya, jadi seperti ada darah-darah sisa ya. Jadi memang itu juga sangat mengganggu. Jadi baiknya kita berendam dan membersihkan pakai tisu basah bisa. Jadi setiap 1 jam tuh saya bersihkan juga dengan tisu basah. Jadi saya tempel-tempelin aja ya, tidak digosok. Teman-teman juga terkait pada saat kita selesai operasi itu ada benjolan yang akan keluar. Jadi saya juga kaget saat itu. Loh, kok ada benjolan lagi? Tadinya tidak ada benjolan. Akhirnya saya hubungi dokternya. Dokter, mohon izin, ini kok ada benjolan lagi ya? Karena saya takut akan dilakukan operasi lagi, apalagi biayanya sangat mahal ya. Kata dokter, itu biasa karena memang ada teknik penjahitan dan itu pembengkakan pada kulit. Namun seiring waktu pasti akan mengempes. Dan sampai saat ini masih ada benjolan itu. Jadi benjolan itu tidak mengganggu sama sekali teman-teman, tidak usah takut. Jadi benjolan itu
yang saya alami ya dari tahun 2021 sampai tahun 2024 ini, yang saya alami benjolan itu ada. Jadi pada saat saya konstipasi atau susah BAB atau BAB saya keras, itu benjolan itu akan membesar. Tetapi pada saat itu teratasi, dia akan mengecil lagi. Jadi biasanya saya itu kalau sudah membesar, saya coba makan lagi yang makan makanan berserat, itu pasti mengecil. Nah, jadi itu tidak masalah. Jadi tidak perlu takut. Benjolan itu tidak akan pernah masuk lagi dan tidak akan pernah hilang. Ya, tidak tahu ya. Mungkin ke teman-teman yang lain mungkin ada yang hilang atau ada yang menetap. Kalau di saya menetap ya benjolan itu. Tetapi itu tidak mengganggu aktivitas saya. Bahkan perjalanan saya dari tahun 2021 saya kembali ke Papua itu 2 minggu ya saya di luar untuk melakukan operasi. Setelah itu saya pulang ke Papua dan kemudian saya langsung berangkat lagi ke tempat tugas saya 5 jam. Bayangin 5 jam. Dan ternyata tidak ada apa-apa, padahal pasca operasi saya itu belum sampai 1 bulan. Nah, teman-teman sekalian, di sini bukan saya mengiming-imingin atau memberikan atau mengajak teman-teman untuk melakukan tindakan halal karena tindakannya mahal ya. Tetapi kalau yang teman-teman bisa atau menyanggupi, silahkan halal. Dan benar kata dokter, sampai sekarang ini saya tidak ada keluhan apapun terkait hemoroid saya yang dilakukan tindakan operasi kemarin. Jadi aman, tidak ada masalah apa-apa. Jadi teman-teman sekalian, saya pernah merasakan hemoroid dan saya pasti merasakan juga apa yang teman-teman rasakan saat ini. Saran saya teman-teman, perbanyak makan buah, perbanyak makan sayur, perbanyak minum air putih, kemudian perbanyak geraknya ya, jadi berjalan ya, jangan terlalu lama jongkok juga di toilet ya. Nah, kemudian juga teman-teman apabila kalau memang hemoroid itu masih kecil dan bisa dicolok masuk ya dicolok masuk. Kemudian kalau sudah grade 2 dan selanjutnya ya monggo silahkan dimasukkan secara manual apabila masih bisa. Kemudian satu ya, selanjutnya jangan dibawa sebagai beban karena itu akan mempengaruhi teman-teman punya antibodi sehingga akan terkena penyakit yang lain. Datanginlah kepada dokter-dokter yang berkompeten juga ya, yang punya ahlinya, silahkan. Nah, untuk tindakan yang lain teman-teman, bukan saya ini, tapi waktu saya ngobrol dengan dokternya itu, kalau kita melakukan tindakan di luar halal ya seperti tindakan eksisi ataupun insisi, itu angka kekambuhannya itu lumayan lah. Jadi baru 1 tahun pasti akan kambuh. Kemudian yang kedua itu ada tindakan yang lain juga, itu angka kekambuhannya lumayan juga, termasuk stapler hemoroid juga ya, ada angka kekambuhan. Dan ini benar teman-teman. Jadi di sebelah tempat tidur saya itu ada pasien hemoroid juga yang dioperasi, tetapi kita operasinya adalah teknik yang berbeda. Yang bersangkutan menggunakan halral, saya yang bersangkutan menggunakan stapler hemoroid, saya menggunakan halral. Dan ternyata yang tetangga sebelah tempat tidur saya itu ini yang kedua kalinya dioperasi. Jadi pertama eksisi atau insisi, dia dengan teknik manual belum setahun kambuh ya. Dan juga dia menceritakan bahwa ini yang kedua kalinya. Namun itu belum setahun dikambuh kembali. Tetapi saya teman-teman sampai saat ini tidak ada penyebab apapun ataupun reaksi untuk kambuh pun tidak ada. Jadi mungkin ini ya teman-teman saya bisa berbagi, mudah-mudahan teman-teman yang dapat yang lagi mengalami atau menderita hemoroid cepat sembuh, banyak makan makanan yang berserat ya. Jadi tolong teman-teman jaga pola makannya. Teman-teman sekalian, ini yang bisa saya dapat bagikan terkait tindakan halal. Minta maaf ya, saya tidak bisa tampilkan video atau gambar. Pada saat itu saya tidak terpikirkan untuk mengambil gambar itu. Namun mungkin nanti saya akan memberikan manifest saya pada saat saya
melakukan tindakan ya kalau masih ada. Kalau tidak ada ya mungkin ini yang dapat saya sarankan kepada teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin itu dari saya. Nanti mungkin saya juga akan berbagi cerita juga ya terkait pengalaman saya uh, terkait pengalaman saya dengan penyakit-penyakit yang lain yang saya derita. Oke, mungkin itu teman-teman sekalian, support terus ya channel saya, Anak Morotai. Terima kasih, salam sejawat.